Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kimia Farma Edukatif. Perkenalkan, saya Apoteker Nadia Paramita yang saat ini berpraktek di Apotek Ibnu Sina, unit bisnis Gresik. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana cara memilih obat batuk yang baik. Batuk adalah refleks tubuh yang muncul saat saluran pernapasan atau tenggorokan mengalami iritasi akibat infeksi bakteri atau virus, ataupun kotoran dan debu yang terhirup secara tidak sengaja. Batuk menjadi salah satu cara pertahanan alami bagi tubuh untuk mencegah partikel kotor masuk ke dalam paru-paru. Refleks ini juga membantu membersihkan saluran pernapasan dari iritan seperti asap dan lendir, sehingga mencegah terjadinya peradangan. Saat tenggorokan teriritasi, saraf di otak akan merangsang otot dada dan perut bergerak untuk menekan udara ke bagian saluran napas sehingga dapat mendorong partikel tersebut keluar dari dalam tubuh. Berikut adalah tips memilih obat batuk sesuai dengan jenisnya. Pemilihan obat batuk harus disesuaikan dengan jenis batuk yang diderita, yaitu batuk berdahak atau batuk kering. Untuk yang pertama itu obat batuk berdahak. Nah, batuk berdahak adalah batuk yang disertai dahak atau lendir yang berasal dari hidung atau paru-paru. Nah, batuk berdahak biasanya disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, infeksi virus atau bakteri. Yang kedua, penyakit paru-paru seperti penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK atau bronkitis. Yang ketiga, lendir hidung yang turun ke tenggorokan karena pilek atau sinusitis. Yang terakhir, kebiasaan merokok. Obat yang digunakan untuk mengatasi batuk berdahak dibagi ke dalam dua golongan. Yang pertama ekspektoran, yang kedua mukolitik. Nah, kedua golongan ini bertujuan untuk mempermudah pengeluaran dahak tetapi dengan cara kerja yang berbeda. Yang pertama ekspektoran. Nah, ekspektoran ini bekerja dengan cara melumasi saluran pernapasan agar lebih mudah mengeluarkan dahak saat batuk. Sementara itu untuk mukolitik akan memecah struktur molekul yang membentuk lendir sehingga lendir menjadi lebih cair dan mudah dikeluarkan lewat batuk. Salah satu obat batuk berdahak yang sering digunakan adalah guaifenesin. Nah, obat ini bekerja dengan cara mengencerkan dahak yang menyumbat saluran pernapasan. Nah, mengonsumsi obat batuk berdahak disertai dengan banyak minum juga akan memudahkan dahak untuk keluar saat batuk. Yang kedua adalah batuk kering. Nah, batuk kering ini adalah batuk yang tidak disertai dengan dahak. Kondisi ini biasanya disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya yang pertama flu. Kemudian selain itu bisa juga terkena paparan zat iritan seperti bahan-bahan kimia, asap atau debu. Selain itu bisa disebabkan oleh alergi, penyakit asam lambung atau penyempitan saluran napas seperti asma. Nah, bisa juga disebabkan oleh efek samping obat ACE inhibitor yang digunakan untuk mengendalikan hipertensi. Obat batuk golongan antitusif biasanya digunakan untuk mengobati batuk kering tersebut. Nah, obat ini bertujuan untuk mengurangi refleks batuk dengan cara menekan sinyal batuk dari otak. Contoh antitusifnya adalah dextromethorphan. Minum obat batuk agar mengantuk, amankah bagi kesehatan? Nah, obat batuk memiliki salah satu kandungan yang disebut dengan antihistamin. Nah, senyawa ini dapat menyebabkan rasa kantuk melalui sifat penekan saraf pusat. Faktanya, mengandalkan obat batuk agar bisa mengantuk adalah jalan pintas yang sebaiknya tidak dipilih. Pasalnya, tindakan tersebut bisa menyebabkan ketergantungan. Tidak hanya itu, ketergantungan obat batuk agar bisa mengantuk juga bisa memicu efek samping yang merugikan. Beberapa efek samping yang dimaksud yaitu mulut kering, penglihatan kabur, sembelit, kebingungan, pusing, dan retensi urin. Selain itu, obat batuk yang konsumsi sembarangan juga bisa menyebabkan efek halusinasi. Penggunaan obat batuk agar bisa mengantuk bukanlah jalan pintas yang disarankan medis. Oleh karena itu, sebaiknya dihindari agar Anda tidak ketergantungan dan malah mengalami efek samping yang menyebabkan dampak fatal bagi kesehatan. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa apabila ada pertanyaan mengenai obat, ingat, tanya obat, tanya apoteker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.